Pada hari ini kita akan mendengarkan satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi teladan. Ya, sama-sama kita katakan menjadi teladan. Menjadi teladan. Ya, kurang kompak. 1, 2, 3. Menjadi teladan. Ya, menjadi teladan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mendengarkan bagaimana dan seperti apa menjadi teladan itu, mari kita dengarkan ada satu video yang kebetulan ini adalah anak dari korban pesawat Sriwijaya Air, dan ada satu kesaksiannya yang sangat memberkati dan kebetulan sangat-sangat seperti dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ya, mari kita dengarkan. Dalam beberapa hari ini, saya mendengar banyak sekali cerita tentang mama dan papa. Cerita hidup mereka, percintaan mereka semasa muda, dan bagaimana mereka sudah berperan atau menginspirasi hidup banyak orang. Dari mata kami sebagai anak mereka, papa adalah seseorang yang sabar, tangguh, dan pekerja keras. Melalui perjuangan hidupnya sejak kecil hingga sekarang, papa memberikan kami teladan untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Mama, seperti yang banyak orang ketahui, adalah seseorang yang ceria, penyayang, dan murah hati. Dalam hal membantu orang lain, mama tidak pernah berpikir dua kali. Berdua, mama dan papa membesarkan dan mendidik kami menjadi seperti hari ini. Sebagai orang tua, mama dan papa adalah orang tua yang harmonis. Mereka juga sangat gaul. Kami bisa cerita apa saja ke mereka tanpa rahasia. Tentang sekolah, pekerjaan, pertemanan, apapun bisa kami ceritakan. Mereka adalah sahabat terdekat kami. Mereka juga mendidik kami untuk selalu menomorsatukan keluarga. Itulah sebabnya kami bertiga kakak beradik sangat dekat. Bahkan setelah mama dan papa pergi, kami bertiga semakin saling menjaga, menguatkan, dan menyemangati satu sama lain untuk melanjutkan perjuangan mama dan papa. Kami juga ingin menerapkan pedoman hidup yang sudah mama papa contohkan kepada kami. Mama dan papa dari kecil mendidik kami secara Katolik. Mama dan papa mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya kami sangat tegar melewati lembah kehidupan ini. Sebab kami bersandar bukan pada kekuatan diri kami, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan telah merancang rencana yang terindah untuk kami. Kepergian mama dan papa justru membuat kami semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Mama dan papa sangat mencintai satu sama lain, hingga Tuhan pun tak tega memisahkan mereka dan memutuskan memanggil mereka bersama-sama. Saya percaya saat ini mama dan papa sudah berada di tempat terindah di surga bersama Bapa, mengawasi dan menjaga kami. Mama dan papa tidak pergi untuk meninggalkan kami selamanya. Justru mama dan papa pergi untuk bersama-sama dengan kami kembali kelak di rumah Bapa di surga. Akhir kata, saya mohon sertakanlah selalu mama dan papa, kami segenap keluarga yang ditinggalkan, di dalam doa Bapak dan Ibu. Doakanlah agar mama dan papa tenang dan berbahagia di surga, dan kami dikaruniakan roh kekuatan dan pengharapan untuk melanjutkan segala usaha, perbuatan baik, dan cita-cita mama dan papa. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu anak dari korban pesawat Sriwijaya Air. Mamanya meninggal karena kejadian pesawat Sriwijaya Air beberapa bulan, ya 1 bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu kata yang saya garis bawahi di video itu, yaitu mama dan papa telah menjadi teladan bagi kami. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17.
Sudah dapat semua? Filipi pasal 3 ayat yang ke-17, terus nanti minta tolong Suba baca di 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladannya. Ya, amin. Amin. Ya, nanti coba baca 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ayo, coba baca 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Ya, sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus, menasihati jemaat di Filipi. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh adalah hal yang harus dan tidak boleh tidak dilakukan oleh orang percaya, Bapak Ibu. Ya, kata teladan itu sendiri saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bahwa sesuatu yang dapat ditiru atau baik untuk dicontoh, baik perbuatan, kelakuan dan sifat. Jadi teladan itu artinya bahwa sesuatu yang dapat ditiru, dapat dicontoh, Bapak Ibu, dapat teladani. Jadi itu yang dimaksud oleh kata teladan. Karena dalam bahasa aslinya artinya bahwa teladan itu artinya tanda, bekas, pola atau cetakan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus bisa mampu menjadi teladan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Paulus itu sudah memberikan berjuta-juta teladan. Ya, dia menderita, dia disiksa, dia pernah kelaparan, pernah tidak makan, keluar masuk penjara di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tempat ini saya yakin dan percaya belum pernah mengalami hal yang demikian. Amin. Saya percaya diri Napin mengalami hal yang demikian di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan. Pasti diri tidak pernah namanya di penjara, disiksa, bahkan menderita kelaparan. Paulus melakukan hal itu karena apa? Karena firman Tuhan. Dia ingin banyak jiwa dimenangkan. Dia ingin banyak jiwa mengenal Tuhan melalui kehidupan Paulus. Menjadi teladan artinya bahwa kita bisa ditiru oleh orang lain, dicontoh oleh orang lain. Namanya bisa menjadi teladan. Nah, seandainya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang seandainya diri tukang penjudi seperti itu, apakah itu bisa dicontoh bagi orang lain? Anak-anak diri mereka bisa mencontohnya, Bapak Ibu. Bisa, tapi sudah sangat dipastikan masa depannya pasti suram. Kadang seandainya anak diri, nenek diri berjudi, otomatis anak diri ngikuti Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya waktu kecil, waktu masih SMA begitu, bapak saya melarang saya untuk tidak merokok, tapi bapak saya hampir 2 bungkus satu hari habis. Dan itu adalah salah satu teladan yang tidak baik. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Menjadi teladan artinya bahwa kita meninggalkan jejak yang baik. Kita meninggalkan nama yang baik ketika kita meninggalkan dunia ini. Amin. Kita buka, minta tolong siapa? Rio baca Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1, nanti Necer baca Pengkhotbah 7
Ya, Rio baca ayat Amsal 22 ayat 1. Nanti Nejer baca Pengkhotbah 7 ayat 1. Amsal 22. Ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, nama baik lebih berharga. Ya, dari Nejer Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Coba ulang sekali lagi. Sekali lagi, ulang agak keras. Pengkhotbah 7 ayat 1 begini bunyinya, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Amsal dan Pengkhotbah, nama baik lebih berharga daripada emas, perak, dan harta yang lainnya. Dan di dalam Pengkhotbah dikatakan nama yang harum lebih berharga daripada minyak yang mahal. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percuma rasanya diri hidup ke dunia ini selama puluhan tahun, tetapi diri nara meninggalkan nama yang baik. Percuma Bapak Ibu, walaupun diri meninggalkan warisan 7 kali lipat, bisa dimakan anak cucu 7 turunan, tetapi kita tidak meninggalkan nama yang baik, percuma Bapak Ibu. Nama diri akan dikenal lapak, serenong, penjudi, pemabuk, dan lain sebagainya. Tetapi kalau diri hidup di dalam Tuhan, pasti akan dikenal oleh banyak orang. Wah, Pak Senonong sabar luar biasa. Dia rajin ibadah, dia rajin persekutuan. Pokoknya orangnya sangat murah hati, sangat gampang untuk memberi. Nah, itu adalah nama yang baik. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita diajar, dididik untuk mengikuti teladan para nabi. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, di dalam Yohanes 13 ayat 15. Siapa yang sampingnya Rio itu? Alvin. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ayo baca. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sudah dapat Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus sendiri pernah berkata demikian kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi teladan. Kita diajar untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat dimanapun kita berada. Nah, bagaimana kita menjadi teladan Bapak Ibu kalau seandainya setiap malam kita menjadi orang yang pemabuk tiap malam begini kerjaan, jadi tiap malam digoyang. Apa caranya? Apa mau istilahnya anak-anak diri mau mengikuti diri Bapak Ibu. Sedangkan diri kan bisa menjadi teladan bagi mereka. Tiap malam diri mungkin anak ke rumah istilahnya untuk berbagi cerita anak cucu diri Bapak Ibu. Pokoknya diri begadang kerjanya. Makanya diri mau menjadi teladan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang berat yang harus kita lakukan adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, supaya kita bisa menjadi teladan bagi mereka, bagi sekitar kita, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hidup kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Di dalam ayat yang Filipi 3 ayat yang 19 sampai 21 tadi dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka,
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga negara, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita memuliakan, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup kita harus diisi dengan kebenaran. Amin, sampai diri seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi diri tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, diri tidak pernah baca firman Tuhan, diri tidak pernah sembahyang. Yang penting aku bisa kenyang, yang penting aku punya duit, yang penting aku punya ini dan itu. Diri tidak pernah ngisi hidup diri dengan kebenaran. Wah, bagaimana kita bisa menjadi teladan, Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebenaran. Ya, walaupun kita semua mayoritas petani, tetapi setidaknya kita bisa menjadi terang bagi alekan kita, bagi royong diri. Amin. Amin. Diri bisa menjadi terang bagi mereka, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bukan untuk diri ngelaga, bukan seperti yang Wedika tadi katakan, tidak. Tetapi apa caranya supaya kehidupan dirinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Jadi banyak orang hanya memikirkan makan dan minum saja. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, kita ada di zaman akhir pada hari ini. Bahkan pendeta besar seperti Pendeta Gilbert mengatakan bahwa ini adalah masa-masa di mana kita orang percaya ditampi. Ya, kadang diri bahaya Bapak Ibu, diri nampi memisahkan antara nang kalape menang bola. Jadi nang bola, seperti itulah masa hari ini, di mana orang yang percaya, yang benar-benar percaya sedang diuji. Mana yang benar-benar percaya, mana yang hanya sekedar percaya, dan mana yang hanya sekedar nama. Yang penting aku Kristen. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus belajar melakukan hal ini. Dan yang kedua adalah taat kepada firman Tuhan, menjadi penurut Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika ayat 1, ayat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ini bacakan. Ini bacakan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai 8. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah terlihat kabar Tuhan iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya, sehingga di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi ketika kita sudah disirami oleh firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Kita taat dan kita menjadi penurut firman. Sehingga apa? Kita menjadi saksi Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Siap melakukan firman, walaupun itu berat, walaupun itu orang tidak suka, walaupun istilahnya tetangga diri mungkin mencibir diri, tapi karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita melakukan kebenaran Bapak Ibu. Tidak usah dengarkan kata tetangga, tidak usah dengarkan kata orang, tetapi kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita siap menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga melalui kita banyak orang mengenal kebenaran, mengenal Tuhan.
dari hidup diri ini yang nana bakai kayaknya nana istilahnya badui dan lain sebagainya. Banyak orang mengenal kebenaran, banyak orang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena diri bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kalau dua hal ini kita lakukan, hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita taat melakukan firman Tuhan itu. Saya percaya kita semua bisa menjadi teladan. Dan saya percaya bangku yang ada hari ini kosong, semua penuh, karena ada jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita ajar, didik anak-anak kita yang hari ini mungkin membandel Bapak Ibu, mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Mari kita ajar mereka, mari kita didik mereka dalam kebenaran, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Hidup kau di dunia sementara Bapak Ibu. Diri anak-anak kami Tuhan mengambil diri. Apalagi hari ini ada virus corona yang sedang menghantui diri anak-anak Bapak Ibu. Sudah 8 pendeta gereja Isa Al-Masih yang bulan ini meninggal, dan ada beberapa yang dinyatakan sebagai COVID. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan bukan hal yang main-main. Kita ada hari ini, kita sedang ada di masa-masa yang akhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita jadikan diri kita teladan, maka generasi kita diselamatkan. Tidak sebenarnya diri bisa dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, pasti anak-anak diri, cucu diri diselamatkan. Tapi tidak sebenarnya diri tidak bisa, pasti. Kami mau istilahnya sampai muntah darah pun ngatainya, nah bisa Bapak Ibu, nah bisa. Tapi kalau seandainya orang tua ngajarinya, pasti masuk ke hati kita. Dari hati ke hati kita ngomong, pasti masuk Bapak Ibu. Tapi kalau orang luar susah Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita jadikan diri kita sebagai teladan. Ya, hari ini bapak-bapak yang masih hanya fokus kepada pekerjaan, mari kita ajar mereka, mari kita didik mereka supaya menyempatkan waktu 2 jam hanya dalam seminggu Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan. Saya percaya dan saya sangat yakin bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Bukan karena diri full kerja 24 jam, bukan. Hari ini kita masih kuat bekerja, tetapi apakah 5 tahun nanti kita masih kuat Bapak Ibu? Tidak. Jadi mari kita jadikan hidup kita sebagai teladan, supaya generasi kita diselamatkan. Saya terus terang Bapak Ibu kasihan untuk gereja diri kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak kita ini sedang ada di dalam dunia yang tidak menentu. Mereka masuk ke dalam dunia kegelapan. Bahkan ada yang sudah menjadi pasukan merah Bapak Ibu. Itu yang membuat hati saya menangis Bapak Ibu. Padahal ketika dibaptis, apakah kamu siap menjadi orang Kristen? Iya, saya siap. Tapi setelah dibaptis bukannya rajin ke gereja, tidak, kami malah meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang demikian dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan mendapatkan hal yang tidak baik. Karena apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai. Jadi kalau hari ini kita menabur kebinasaan, maka siap-siaplah kita akan menuai kebinasaan. Kita akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita akan masuk ke dalam neraka, dan kita akan mendapatkan siksaan yang sangat berat, yaitu di perapian yang menyala-nyala. Yang dimana firman Tuhan katakan, di sana akan terdengar ratapan dan kertak gigi. Jadi kita akan hanya mendengarkan seruan orang yang minta tolong. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, istilahnya kita sudah di neraka baru kita minta tolong. Mumpung hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita bertobat dan kita menjadi teladan. Amin. Jadi firman Tuhan yang singkat ini saya dapat sampaikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita dan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.